Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya kita ketemu di sini. Sebenarnya udah mungkin sejak Ramadan kemarin ya kita mengadakan kegiatan full Ramadan. Ya, alhamdulillah responnya sangat baik sekali dari teman-teman di Hikari. Dan sejak itu kita belum bikin kegiatan lagi gitu ya sampai ini yang pertama kali ya. Tapi mudah-mudahan karena memang kita tuh kemarin waktu sempat habis Lebaran kita ketemuan ya dengan pengurus Ikari, mikir gimana ya kalau misalnya kita ngundang orang dari luar terus yang datang sedikit tuh nggak enak sama pembicaranya gitu. Jadi eh, kita masih agak ragu-ragu mengundang pembicara-pembicara yang dari luar gitu ya. Kadang-kadang kalau ada pembicara yang mungkin eh, apa namanya bagus banget, biasanya dia juga membawa pasukan juga gitu ya, sehingga kelihatannya banyak yang hadir ya. Padahal pasukannya yang banyak gitu. Dari Hikarinya sendiri mungkin ya setengahnya seperti itu. Tapi yang mudah-mudahan dengan eh, berbagai macam pertimbangan ya kita pingin bikin kegiatan membuat kegiatan-kegiatan yang menarik ya buat member Hikari dan tentu saja bermanfaat sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, hari ini insya Allah kita pengen bicara tentang forgiveness. Izin share screen. Oke, oke. Eh, ini sebenarnya materi yang pernah saya bawakan waktu Ramadan kemarin gitu ya di kampus ya. Eh, Kebetulan kita di kampus itu bikin kegiatan Ramadan selama mungkin sebenarnya sih cuma 1 pekan gitu ya, tapi di situ ada tema-tema yang menarik yang sangat berkaitan sekali dengan Ramadan. Nah, tema yang saya bawakan saat itu adalah Finding Freedom ya through Forgiveness ya. Jadi kita gimana sih caranya kita merdeka gitu ya melalui kegiatan memaafkan ini ya, kegiatan to forgive others atau bahkan diri kita sendiri ya, memaafkan diri kita sendiri. Ini pengennya sih bentuknya sih santai. Jadi kalau misalnya memang ada sesuatu yang misalnya saya ngomongnya terlalu cepat atau ada sesuatu yang kurang dipahami, jadi silahkan langsung diinterupsi aja gitu ya, langsung ditanyakan ya Ibu-ibu. Oke, saya mulai screen-nya. Nah, sebelumnya mungkin kita coba jawab dulu di kolom chat ya. eh Ya, bentar. Pertanyaan-pertanyaan berikut ya. Pernahkah Anda disakiti oleh orang lain ya? Mungkin ibu-ibu di sini pernah nggak disakitin sama orang lain? Atau boleh langsung ngomong aja kalau misalnya susah untuk jawab di ingat ketik ya. Sampai digunting dulu ya biar udah ini ya. Iya, kebanyakan kita pernah ya. Karena memang itu kan sesuatu yang biasa ya. Menyakiti orang lain ya, meskipun mungkin kita nggak sengaja atau disakiti oleh orang lain ya, disengaja ataupun tidak disengaja, mungkin kita pernah mengalaminya ya. Hampir semua orang ya mungkin itulah hidup ya. Kadang-kadang ada perasaan sakit hati gitu ya. Nah, tapi kita lihat pertanyaan yang kedua. Pernahkah Anda dikhianati oleh orang yang Anda sayangi? Pernah. Oh, pernah tapi sudah dilupakan. Oke. Pernah ya, pernah dikhianati oleh orang yang disayangi ya. Oke. Mungkin yang lainnya boleh jawab juga, silahkan. Boleh juga buka mic. Oke. Oh, nggak pernah, Bu Alin. Ah, Masya Allah ya, Bu. Pernah. Ya, oke. Rasanya belum pernah dikhianati. Ya, Masya Allah ya. Alhamdulillah pengalaman hidupnya berarti ya nggak sampai sesakit itu gitu ya. Disakitin orang lain tapi tidak sampai dikhianati. Oke, berikutnya. Pernahkah Anda kecewa dengan diri sendiri? Ini terkait dengan diri kita sendiri ya. Karena keputusan atau perbuatan yang merugikan diri kita sendiri atau orang lain. Pernah nggak kita kecewa dengan diri sendiri? Oh, pernah. Oke, ya, sering. Mungkin ini ternyata seringnya orang menjawab pernah gitu ya. Memang ya, dalam kehidupan kita, kita kadang-kadang membuat keputusan, tapi ternyata itu keputusan yang hasilnya itu
menyakitkan gitu ya atau mengecewakan ya. Kemudian atau merugikan diri sendiri atau orang lain gitu ya. Kemudian kita lihat pertanyaan keempat, ya pernahkah Anda terpikir untuk membalas dendam setelah disakiti sama orang lain itu? Oke, Alhamdulillah, Masya Allah ya, Mbak Ustazah Pur ya, tidak pernah ya untuk membalas dendam. Yang lainnya mungkin tidak, nggak berani balas dendam ya. Ya Allah aja yang balas ya. Itu ya Mbak Sundari. Terus ada lagi? Oke, menggerutu aja tapi nggak sampai balas dendam ya. Tidak, cuma sedih banget ya. Oke, baik. Berikutnya, apakah perasaan marah, sedih, dan kecewa itu tetap ada sampai sekarang? Maaf. Eh, apakah perasaan marah, sedih, dan kecewa itu tetap ada sampai sekarang? Ada yang nggak ada, ada yang udah nggak ya. Kemudian ada yang iya ya, karena efeknya masih berlangsung gitu. Maksudnya mungkin peristiwanya masih masih dialami. Alhamdulillah, Masya Allah. Bu Nuning insya Allah udah memaafkan gitu ya. Masih ada rasa tidak nyaman ya ketika mengingat peristiwa yang tidak menyenangkan itu. Kalau lagi ke trigger, masih sedih rasanya. Ya, Masya Allah ya. Mm-mm. Kemudian kadang-kadang, kadang ada, kadang hilang. Oke. Ya mungkin juga tergantung dari jenis kekecewaan yang dirasakan gitu ya. Apakah itu benar-benar apa namanya menyakitkan banget atau enggak gitu ya? Atau merasa terutama tadi ya kalau dihianati oleh orang lain, apakah efeknya sangat besar sekali terhadap kita atau enggak? Ya mungkin itu juga yang menyebabkan kenapa perasaan marah, sedih, kecewa itu kadang sulit hilang gitu ya di dalam hati kita. Oke, kita lanjutkan. Ya, mungkin sebelum kita masuk ke materinya, mungkin kita coba merenungi ya kata-kata ini ya. Forgive others not because they deserve, ya, they deserve forgiveness, but because you deserve peace. Ya, jadi kita memaafkan orang lain itu bukan karena memang mereka itu patut untuk dimaafkan gitu ya, tetapi karena kita sendiri ya yang eh, berhak untuk mendapatkan eh, peace ya, merasakan apa ya namanya ya mungkin ketenangan ya, kebahagiaan buat diri kita sendiri ya, kalau dalam psikologi itu namanya psychological well-being ya, kesejahteraan psikologis ya. Kalau ekonomi kan sejahtera secara ekonomi ya, kita merasa oh, kita cukup, kita nggak merasa ada yang kurang gitu ya, semua yang kita inginkan kebeli ya. Nah kalau yang eh, kesejahteraan psikologis itu mungkin kita merasa tenang, kita merasa happy-happy aja, kita nggak merasakan kesedihan ya, nggak merasakan emosi-emosi negatif ketika kita menjalani hari-hari kita. Itu namanya psychological well-being atau kesejahteraan psikologis ya. Jadi kita deserve peace. Kita memang berhak untuk mendapatkan kenyamanan ya, perasaan tenang gitu ya, seperti itu. Eh, Kemudian, oke, sekarang mungkin ya kita masuk ke materinya. Pertama mungkin kita akan bahas tentang definisi dan urgensi forgiveness ya. Apa sih forgiveness itu dan kenapa dia penting untuk kita lakukan? Lalu mungkin jenis-jenis forgiveness, kemudian bagaimana cara melakukan forgiveness ya. Kadang-kadang orang tuh pengen memaafkan gitu ya, tapi nggak tahu caranya gitu. Tapi merasa sulit sekali ya karena rasa sakit hati yang sangat gitu ya. Jadi eh, perlu tahapan-tahapan tertentu untuk forgive ya, untuk memaafkan orang lain. Nah, kemudian kita yang keempat membahas salah satu jenis terapi memaafkan ya, yang mungkin bisa kita praktekkan ya sehari-hari gitu ya, sendirian di rumah gitu, atau ketika kita merasa perlu untuk eh, melakukan terapi ini. Jadi mungkin tips yang ringan dan mudah sekali untuk kita lakukan ya. Nah, sekarang kita masuk ke yang pertama, definisi dan urgensi forgiveness. Ya. Secara definisi, forgiveness itu adalah proses internal, ya berarti di dalam diri kita sendiri ya, yang bersifat sukarela
dalam melepaskan perasaan dan pikiran kebencian, kepahitan, kemarahan, dan kebutuhan akan balas dendam dan pembalasan terhadap seseorang yang kita yakini telah berbuat salah kepada kita, termasuk kalau yang salah itu diri kita sendiri ya. Jadi sifatnya sukarela ya. Memaafkan itu sifatnya sukarela untuk melepaskan perasaan-perasaan negatif ya, benci, marah gitu ya, merasa pahit ya, atau keinginan balas dendam gitu ya, pada orang yang berbuat kezaliman ya kepada kita, atau mungkin kepada diri kita sendiri. Banyak sekali orang yang ketika terjadi misalnya suatu kecelakaan gitu ya, misalnya dia mencelakakan orang lain gitu, dia nggak bisa memaafkan diri sendiri ya, apalagi kalau misalnya sampai menyebabkan kematian, atau ketika dia bahkan misalnya apa namanya melakukan kesalahan-kesalahan kepada anak gitu misalnya. Jadi bahkan ada juga orang yang sering gitu ya, mudah untuk memaafkan orang lain tapi nggak bisa memaafkan diri sendiri, itu juga ada gitu ya. Jadi forgiveness itu untuk orang lain dan juga untuk diri kita sendiri. Nah, kemudian definisi yang lain, kesediaan untuk meninggalkan hak untuk membenci, memberi penilaian negatif, dan perilaku tidak peduli pada orang yang telah menyakiti kita secara tidak adil, ya, sambil memupuk sifat belas kasih, kemurahan hati, bahkan cinta pada orang tersebut. Nah, ini mungkin sulit ya. Jangankan untuk kita sayang sama orang itu, ngelihat mukanya aja sebel banget gitu, misalnya benci gitu ya. Nah, tapi ini mungkin step by step yang harus kita lakukan. Eh, Bagaimana caranya nanti akan kita bahas ya berikutnya. Nah, kenapa forgiveness itu penting? Karena ternyata dalam konseling ya, dalam sesi-sesi konseling, masalah-masalah yang dialami klien itu mungkin berbeda-beda gitu. Misalnya ada yang depresi, depresi itu sulit untuk merasa bahagia, yang selalu sedih terus-menerus ya dalam waktu berbulan-bulan gitu ya. Dia sulit untuk menikmati kehidupan, sulit untuk melakukan hal-hal yang biasa dilakukan oleh orang lain gitu ya, atau hal-hal yang biasa dilakukan gitu. Pokoknya sudah mengganggu, itu namanya depresi. Nah, kemudian trauma ya, mungkin dia trauma terhadap peristiwa tertentu gitu sehingga menimbulkan rasa takut ketika mengingat kembali gitu misalnya. Atau fobia ya, fobia terhadap hal-hal tertentu, misalnya fobia terhadap eh, bahkan ada yang bau-bauan tertentu misalnya, atau fobia terhadap hewan, atau ruangan sempit, atau gedung tinggi ya, itu fobia. Insomnia ya, sulit tidur, kecanduan ya, kecanduan handphone ya, kecanduan eh, alkohol ya, macam-macam. Histeria, histeria itu bukan histeris ya, teriak-teriak, tapi dia mengalami buta, bisu, tulih, lumpuh, itu bukan salah satunya ya, salah satu dari masalah-masalah ini bukan karena fisiknya yang bermasalah, tetapi karena memang efek dari psikologis ya. Karena dia nggak mau melihat sesuatu yang menyakitkan, akhirnya matanya menjadi buta ya secara psikologis gitu. Atau obsesi kompulsif ya, keinginan apa namanya perbuatan-perbuatan atau pikiran yang terus-menerus berulang-ulang ya dilakukan. Misalnya orang yang ada juga misalnya orang yang sukanya bersih-bersih gitu ya, sangat-sangat udah masuk ke obsesif kompulsif gitu ya, dia nggak bisa ngelihat debu satu titik pun gitu, itu mungkin udah masuk obsesif kompulsif. Atau suka mandi berkali-kali karena merasa dirinya kotor, atau berwudu atau sholat berkali-kali gitu ya karena merasa sholatnya itu nggak sempurna gitu misalnya, itu termasuk obsesif kompulsif ya. Kemudian stres, cemas, khawatir, panik, bahkan penyakit-penyakit fisik ya, sakit jantung, kanker, dan masalah-masalah makan ya, eating disorder misalnya, orang yang sangat takut menjadi kurus gitu ya, eh, sehingga dia dietnya sangat ketat sekali ya. Ada orang kemarin waktu ada apa namanya ngelihat berita ya, atau ngelihat kayak semacam apa ya namanya ya, mungkin ya film film bersingkat gitu ya. Ada orang yang sangat kurus sekali karena emang dia nggak mau makan ya, atau mungkin itu termasuk anoreksia apa anoreksia nervosa ya, dia Iya, takut gemuk gitu misalnya ya, akhirnya nggak mau makan sama sekali, atau bulimia, dia makan tapi bulimia. kemudian dimuntahkan lagi gitu.
Itu namanya bulimia ya. Mungkin Bu Fatimah masih ingat ya itu ya. Nah, ini akarnya sama ya ternyata. Meskipun mungkin apa namanya gejalanya berbeda-beda gitu ya, masalahnya berbeda-beda, tapi karena dasarnya tidak mau memaafkan dan atau tidak tahu bagaimana cara memaafkan ya seperti itu. Ini ya lupa ya, Bu Fatimah juga dulu pernah belajar psikologi juga ya. Kemudian, nah ini menurut Stephen Hayes ya, orang yang tidak pemaaf atau tidak bisa memaafkan ya, itu seperti merasakan sabetan celurit raksasa dan di seberang celurit itu ada orang yang menyakiti Anda, yang menyakiti kita gitu ya, dan apa? Dia dia tuh melihat kita kesakitan gitu ya. Kemudian meskipun kita kena celurit dan itu menyakitkan, tapi kemanapun kita pergi, celurit itu ngikut terus gitu. Kita nggak mau melepaskan celurit itu gitu ya. Dan demikian pula orang yang menyakiti ya. Orang yang menyakiti itu tetap mengikuti kita kemanapun kita pergi gitu ya. Kita nggak mau melepaskan celurit itu ya kan. Kalau kalau orang yang terluka kan biasanya dia mencoba untuk menjauhkan dari penyebab lukanya, kemudian Riri diobati ngikut. lukanya gitu ya. Riri ikut Zoom. Nah, tapi Ini ketika Hikari. itu kan mungkin agak sulit ya kalau lukanya Hikari. psikologis ya, karena nggak kelihatan gitu. Sehingga kita justru semakin benci sama orang itu, kita semakin selalu memikirkan orang itu terus-menerus ya, bahkan kita selalu omongin gitu ya, kemanapun kita pergi gitu ya, sehingga mungkin perasaan benci itu semakin besar ya. Nah, itu mungkin analogi Stephen Hayes ya. Kita kalau misalnya kita sulit untuk memaafkan atau tidak bisa memaafkan, mungkin ya celuritnya itu dibawa-bawa sama kita gitu. Celurit yang udah melukai kita itu tetap aja dikekep terus gitu ya, eh, kita nggak lepaskan ya seperti itu. Nah, sebenarnya bagaimana sih eh, apa namanya pola persepsinya gitu. Persepsi itu sesuatu yang ya kita kita pikirkan gitu atau kita rasakan ya terhadap peristiwa yang menzalimi kita. Tentang apa ya? Bentar. Hah? Tentang apa? Sebentar. Memaafkan diri sendiri. Ya, maaf. Tadi ada yang ini ya. Oh iya, sebentar ya. Ini Pak Lutfi saya ini ya. Saya mute ya. Baik, gimana persepsinya? Persepsi orang yang tidak memaafkan. Kan ada yang sebelah kanan nih yang hitam nih, ada yang sebelah kiri gitu ya. Ya, mungkin kalau orang yang merasa sebagai objek atau korban ya, maka dia mungkin emosinya marah gitu ya. Nah, bisa jadi dia mengungkapkan emosi itu secara pasif ya, mungkin dipendem gitu ya. Kadang-kadang kalau dipendem akhirnya jadinya penyakit fisik gitu ya, masuknya ke penyakit fisik karena eh, hormon stresnya kan masih tetap keluar gitu ya, dia nggak relief ya, nggak selesai gitu. Dia masih tetap stres karena dia nggak bisa melepaskan emosinya gitu ya. Atau emosi itu bisa menjadi agresif, dia membalas ya misalnya dengan memukul atau dengan kata-kata kasar gitu ya. Atau agresi pasif ya, mungkin dia nggak membalas secara langsung, tetapi misalnya dia memusuhi orang tersebut ya, dengan tidak menegur orang yang menyakiti dia gitu, atau dengan tidak melakukan kebaikan-kebaikan ya, eh, seperti itu. Nah, mungkin ketika marah ini menjadi berlipat-lipat, akhirnya menjadi dendam yang nggak, karena nggak terselesaikan, dan mungkin satu saat akan keluar dalam bentuk ucapan atau tindakan. Nah, tapi kalau misalnya ya kita merasakan ya, atau kita menganggap kejadian yang menyakitkan itu atau orang yang menyakiti kita, menzalimi kita, eh, tapi kita menjadi subjek ya, menjadi tuan bagi diri kita sendiri ya, bagi emosi kita, maka kita menganggap bahwa kita bebas untuk memilih respon kita. Kita bisa marah kepada orang tersebut, kita bisa membalas dendam kepada orang tersebut, tetapi kita bisa memilih untuk hal yang lain gitu. Kita memiliki kebebasan untuk merespon ya. Nah, ini mungkin agak sulit di kalau misalnya kita sering kali melakukan mengikuti emosi kita, mungkin kita akan menjadi objek ya,
menjadi budak, menjadi korban. Tetapi kalau misalnya kita bisa mengontrol ya, meregulasi atau mengatur emosi kita, maka kitalah tuan bagi emosi kita. Kita bisa melihatnya dengan apa namanya, dengan menganggap ya peristiwa itu dan menangkapnya dengan emosi yang netral, tidak terbawa emosi maksudnya, sehingga kita bisa bersikap asertif nih. Bersikap asertif maksudnya kita bisa mengungkapkan rasa tidak suka kita ketika orang itu menzalimi kita, atau kita bisa berusaha untuk menjaga supaya kezaliman itu berhenti gitu ya, itu asertif ya. Nah, dan ketika emosi kita netral kan kita bisa berpikir lebih jernih kan, berarti kan, dan kita bisa menguasai respon kita, tidak membalas dengan hal yang negatif atau bahkan merusak gitu ya, tetapi kita bisa merespon dengan cara yang lebih elegan gitu, lebih positif ya. Sehingga ucapan dan tindakan kita itu benar-benar sesuatu yang kita ukur baik buruknya, kita ukur sesuatu apa namanya, apakah ini akan merusak diri kita atau enggak ya. Jadi itu ya mungkin apa namanya, gambaran orang yang mengikuti emosi dengan yang tidak mengikuti emosi ketika mendapatkan kezaliman dari orang lain. Nah, memaafkan itu bila kita masih tetap ingat kejadiannya, tetapi tidak ada lagi emosi-emosi negatif saat mengingatnya. Kadang-kadang banyak klien yang bilang, gimana sih cara melupakan luka, apa namanya, kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan itu ya, kenangan-kenangan yang menyakitkan gitu ya. Ya memang Allah mungkin ya bisa memberi kita apa namanya ya, sesuatu apa namanya ya, Allah bisa memberi kita keajaiban mungkin ya melupakan hal tersebut. Tetapi biasanya sesuatu yang sangat kuat ya, kita terima secara emosional itu biasanya justru akan sangat akan sulit kita lupakan gitu. Ya, karena sesuatu yang berarti, apakah baik itu berarti negatif atau positif, dia akan mencengkeram kuat di dalam otak emosi kita, ya, amigdala kita, sehingga dia akan menjadi memori juga di situ, gitu. Nah, oleh karena itu yang perlu kita lakukan bukan melupakan mungkin ya, tetapi memaafkan gitu. Dan pemaafan itu adalah aksi intrapersona, artinya ke dalam diri kita pribadi gitu. Mungkin nggak ada hubungannya sama orang yang menyakiti kita gitu ya. Karena ini adalah kegiatan saya dengan diri saya pribadi, ya, bukan dengan orang yang menyakiti kita gitu ya. Sedangkan orang yang melakukan kezaliman ya tentu ya harus berusaha untuk bertaubat, menghentikan kezalimannya, mengganti kerugian, yang melakukan perbaikan dan membuat hubungan menjadi baik gitu. Tetapi itu bukan tugas kita, itu tugas dia, ya, tugas orang yang melakukan kezaliman itu. Tugas kita adalah memaafkan, bukan karena dia pantas untuk dimaafkan ya, tadi seperti kata-kata yang pertama tadi ya, tetapi karena kita berhak untuk mendapatkan peace ya, mendapatkan rasa nyaman ya, ketenangan gitu ya, nggak rusuh ya di dalam hati kita sendiri seperti itu. Nah, dan forgiveness ini membawa 5 manfaat. Yang pertama, meminimalkan pengaruh negatif seperti depresi, kemarahan, permusuhan, stres, dan juga kesusahan. Lalu meningkatkan kebahagiaan, kepuasan, dan kasih sayang secara umum, memberikan kebebasan dari upaya balas dendam yang tiada habisnya ya. Sayang sekali energi kita pakai untuk mikirin gimana cara balas dendam pada orang tersebut gitu ya. Padahal kita bisa melakukan hal yang lebih produktif buat diri kita, buat masa depan kita gitu ya. Kemudian penyembuhan dan pemberdayaan orang yang terluka tadi ya, dan mempertahankan hubungan dengan orang lain ya. Mungkin dengan orang-orang yang di sekitar apa namanya, sekitar kita gitu ya. Daripada kita terpuruk ya dengan perasaan-perasaan negatif, perasaan marah gitu ya. Lebih baik kita mencoba melakukan hal-hal yang positif. Salah satunya adalah mempertahankan hubungan ya dengan orang-orang yang mungkin bisa menerima kita gitu ya, lakukan kebaikan kepada kita gitu. Sampai sini mungkin apakah ada yang ingin dikomentari atau ingin ada yang bingung dengan penjelasannya? Ada Coach Sisri nih, udah sampai Mekah, Coach. Masya Allah. Oke, gimana eh, teman-teman yang ada di sini? Bingung nggak ya? Terlalu cepat nggak ngomongnya?
Cukup bisa dipahami ya? Insya Allah cukup bisa difahami Umi. Oke, ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut? Sangat jelas dipahami dan mudah gitu ya. Enak gitu dengarnya kalau Bu Vivi yang ngomong. Masya Allah, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami karena kadang-kadang saya ngomongnya tuh terlalu cepat gitu. Oke, baik. Sebelum ini kan tadi ada pertanyaan nih ya. Mana ya? Oke ya. Jika sudah memaafkan tapi diulangi lagi ya, membuat sedih lagi itu gimana ya? Nah, eh, mungkin nanti sebenarnya akan kita bahas ya. Tetapi gini, kalau misalnya tadi kan kalau tentang persepsi ya dari suatu peristiwa atau persepsi saat seseorang melakukan eh, kezaliman pada kita gitu ya, em, kita punya kebebasan untuk merespon. Apakah kita akan mengikuti emosi kita, maksudnya sedih gitu ya, atau kita menjadi tuan bagi emosi kita. Kita meregulasi emosi kita, mengatur emosi kita gitu ya. Mungkin caranya dengan tadi asertif misalnya. Kalau misalnya orang itu teman kita gitu, misalnya dia melakukan kesalahan yang berulang-ulang, mungkin kita bisa kasih nasihat ya sekali, dua kali gitu ya. Tapi kemudian ketiga kali ketika dia melakukan hal yang sama, mungkin kita bisa kasih kata-kata yang tegas ya, bahwa kelihatannya kita mungkin tidak akan bisa uh, klop ya, maksudnya tidak akan bisa berhubungan dengan nyaman karena saya merasa sangat sedih ketika kamu melakukan hal-hal yang menyakitkan gitu. Sebaiknya kita nggak sering-sering ketemu ya, biar saya bisa mengatur emosi saya dengan baik seperti itu. Atau sebelum kamu memperbaiki sikapmu atau kata-katamu gitu ya, memperbaiki perilakumu yang menyakiti saya, sebaiknya kita tidak ketemu dulu seperti itu. Tapi diungkapkan dengan kata yang baik, dengan kata-kata yang baik dan kita sebutkan gitu ya, apa yang membuat kita tersedih kepada orang itu. Karena kadang-kadang gini, kita kan mungkin orang Indonesia ya, merasa nggak enakan gitu ya, merasa nggak enakan. Eh, tapi orang itu juga mungkin melakukan itu karena dia nggak tahu dia salah gitu. Saya nggak tahu kasusnya seperti apa ya, Mbak Sendari. Eh, Kadang-kadang kita kalau kita kasih tahu, saya merasa keberatan kalau kamu melakukan ini, dia mungkin bisa stop gitu. Tapi kalau misalnya dia nggak bisa stop, ya sebaiknya kita nggak usah sering-sering ketemu aja gitu. Karena saya merasa nggak nyaman gitu kan. Nah, itu boleh aja ya seperti itu. Bukan kita memutuskan silaturahim, tapi kita ingin menjaga diri kita ya dari sesuatu yang eh, apa namanya, eh, terutama menjaga kesehatan mental kita gitu ya, seperti itu. Kecuali kalau misalnya kita udah bisa memaklumi misalnya, oh emang orangnya kayak gitu ya, emang kata-katanya selalu kasar, emang dia mungkin punya masa lalu yang menyakitkan sehingga dia nggak bisa, ya kan, kalau orang yang suka berkata kasar atau orang yang suka menyakiti orang lain, dia mungkin punya banyak sampah di dalam hatinya gitu yang harus dikeluarin gitu ya, seperti itu. Nah, itu dan kebetulan aja karena kita orangnya baik ya, cie banget gitu, cie baik, merasa baik ya. Karena kita merasa kita orang yang nggak enakan, akhirnya dia eh, berani ya memperlakukan kita dengan semena-mena gitu, mengeluarkan sampah-sampahnya itu ke kita. Nah, kita berhak untuk menutup tempat sampah itu ya. Saya bukan tempat sampah buat kamu, jadi sebaiknya kita iya, jadi sebaiknya kita nggak perlu sering-sering ketemu selama kamu masih suka mengucapkan kata-kata yang menyakitkan, gitu misalnya. Iya, Bu Nuning sering membaca, memaafkan bisa, melupakan belum tentu. Ya, tadi itu karena eh, sesuatu yang menyakitkan itu justru disimpan kuat dalam memori emosi kita ya. Otak kita kan ada otak emosi yang namanya amigdala, dan dia juga menyimpan memori-memori apakah itu menyenangkan atau menyakitkan gitu. Jadi kalau misalnya sesuatu itu sangat berarti dan sangat menyakitkan, justru akan sulit untuk kita lupakan gitu. Nah, makanya caranya adalah bagaimana cara membuat supaya memori itu nggak terlalu menyakitkan lagi, sehingga ketika kita ingat itu ya akhirnya kita biasa gitu ya. Maksudnya, ah udahlah itu udah masa lalu gitu. Mungkin bahkan kejadian yang menyakitkan itu eh, sangat apa namanya, sangat mempengaruhi ya perkembangan diri kita gitu. Membuat kita lebih sabar gitu, misalnya membuat kita lebih eh,
apa namanya ya lebih dewasa, lebih matang gitu misalnya, karena pernah melalui kesedihan-kesedihan seperti itu. Ya kan yang namanya apa? Yang namanya psikologis atau mental itu kan seperti fisik juga ya. Kalau misalnya kita sering-sering latihan fisik ya, sering-sering olahraga gitu ya, maka fisik kita akan kuat. Sama juga dengan mental sebenarnya. Makanya kan kalau dalam bahasa Arab tuh ada pepatah sesuatu yang tidak bisa membunuh kita, justru dia akan membuat kita makin kuat gitu kan. Seperti itu. Itu mental seperti itu sebenarnya. Oke. Ada lagi kah? Kita lanjut dulu kali ya. Ya. Eh, baik. Berikutnya eh ini udah ya. Nah, sekarang kita lihat jenis-jenis forgiveness ya, mungkin ini agak cepat aja. Forgiveness itu sebenarnya mungkin ya ada para ahli membaginya menjadi 4 jenis ya. Yang pertama forgiveness yang udah berbasis keputusan, maksudnya ini udah tingkah laku ya. Dia udah memutuskan saya akan melepaskan atau eh, memaafkan. Ya, pokoknya apapun yang dia lakukan udah nggak peduli lah gitu misalnya. Tapi mungkin rasa sakit hatinya masih menetap. Nah, itu udah keputusan berarti udah perilaku. Nah, kemudian forgiveness kognitif ya, berarti secara pikiran. Nah, biasanya ini menggunakan terapi kognitif untuk membantu orang mengubah cara pandang mereka, cara pikir mereka terhadap peristiwa yang menyakitkan tersebut atau terhadap orang yang menyakiti mereka gitu. Ya misalnya kayak ada orang yang mendapatkan KDRT gitu ya. eh, yang dilakukan oleh orang tuanya gitu atau oleh ibunya atau ayahnya ya atau bahkan suaminya gitu misalnya. Nah, bagaimana terapi kognitifnya? Ya mungkin terapi kognitifnya pertama mungkin si terapi ya terapis atau ahli atau psikolog gitu misalnya atau konselor gitu ya berusaha untuk memberikan perspektif yang berbeda terhadap peristiwa tersebut. Misalnya mungkin saat itu orang tua kamu lagi stres atau orang tua kamu melahirkan kamu dalam kondisi yang sangat muda sehingga mereka masih belum bisa mengelola emosinya dengan baik gitu misalnya. Atau misalnya suami kamu juga mendapatkan KDRT di masa kecilnya sehingga dia sudah terpola gitu perilakunya dengan emosi-emosi yang meledak-ledak ya. Sehingga dia mendapatkan gambaran yang lebih utuh terhadap peristiwa tersebut ya. Tadi berusaha memahami ya orang yang menyakiti kita gitu ya atau berusaha memahami peristiwa yang apa namanya uh, menyakitkan itu gitu. Atau misalnya ya mungkin ini salah satu cara Allah untuk membuat kita lebih kuat gitu misalnya. Atau membuat kita lebih mandiri ya misalnya. Atau ini salah satu cara Allah untuk ternyata kamu kan sekarang menjadi orang yang sukses gitu ya karena didikan keras dari orang tuamu gitu misalnya. Yaitu berusaha untuk memberikan perspektif yang berbeda, cara pandang yang berbeda terhadap peristiwa-peristiwa yang menyakitkan pada diri kita ya. Tapi mungkin terapi kognitif kalau dalam Islam ya itulah misalnya takdir Allah. Kita nggak bisa, Allah pasti punya rahasia atau punya rencana tertentu kenapa kita ditakdirkan lahir dari orang tua seperti ini. Atau kita ditakdirkan menikah dengan orang seperti ini gitu ya. Yang pasti Allah kan maha apa namanya maha pengasih dan penyayang ya. Nggak mungkin dia menzalimi hamba-hambanya gitu. Pasti ada rahasianya gitu ya. Kita nggak tahu ya. Yang mungkin kita baru tahu hikmahnya setelah kita melalui itu gitu misalnya. Ya banyak mungkin hal-hal perubahan pikiran, pola pikir yang bisa kita berikan ya. Perubahan perspektif, perubahan cara pandang yang kita bisa berikan kepada eh, diri kita sendiri, mungkin yang mengalami kejadian yang menyakitkan, atau kepada eh, klien ya misalnya, atau kepada orang lain, atau tetangga kita, atau saudara kita yang. Tapi intinya mungkin terapi kognitif yang paling baik adalah eh, apa namanya pemahaman kita tentang takdir, ya ridho kita terhadap takdir, ya bahwa Allah senang ketika kita ridho dengan takdir yang sudah Allah berikan gitu. Kita nggak bisa lahir, kita nggak bisa memilih dari siapa kita lahir ya. Mungkin kita juga sudah ditakdirkan untuk menikah dengan orang tertentu. Kita sudah ditakdirkan untuk punya anak yang mungkin ternyata saat sudah besar dia ternyata melawan kita gitu misalnya. Tapi eh, tapi itulah Allah yang rahasia Allah yang mungkin kita nggak tahu
apa hikmahnya gitu. Kita tahu setelah kita melaluinya. Seperti itu. Nah, kemudian forgiveness emosional, ya tadi ya, kita berusaha untuk mengganti emosi-emosi negatif terkait dengan sikap yang tidak memaafkan ya, seperti kemarahan, benci, dendam, dengan emosi yang positif ya, seperti empati. Ya, tadi empati itu ketika kita tahu alasan-alasan di balik kerasnya orang tua kita misalnya, atau di balik apa namanya jahatnya perilaku misalnya pasangan kita gitu ya, itu kita menjadi lebih empatik gitu. Dia emang nggak bisa mengontrol dirinya gitu. Kasihan sekali orang ini, dia punya penyakit gangguan jiwa gitu, misalnya gangguan kejiwaan ya. Eh, nah ini kita justru merasakan empati. Kemudian, nah ini mungkin agak lebih sulit ya, kita memberikan kasih sayang kita, bahkan cinta altruistik ya, cinta yang antar sesama manusia gitu ya, kepada orang-orang yang menyakiti kita. Kan kalau misalnya dalam agama Nasrani ya, itu mereka kan sangat mengajarkan cinta kasih gitu kan. Ya mungkin lebih kepada forgiveness emosional gitu ya. Nah, kemudian forgiveness sebagai proses, saya yang tahu tutup pintunya. Ya, maaf, maaf. Kemudian forgiveness sebagai proses, eh, salah seorang apa nah, ini ada ahli ya, Enright sama Fitzgibbons ya di tahun 2015 itu meyakini bahwa kita perlu eh, memenuhi ketiga aspek tadi ya, kognitif, afek dan perilaku ya, semuanya gitu. Jika ingin memaafkan sepenuhnya kepada orang lain ya. Jadi kognitifnya kita rubah, perspektif kita dalam memandang sesuatu kita ubah ya, afektifnya kita ubah gitu ya. Sama perilakunya ya, kita memutuskan untuk memaafkan itu adalah eh, penting ya kalau kita ingin memaafkan sepenuhnya. Kalau tadi kan perspektif bahwa pentingnya memaafkan ya supaya kita nyaman dengan diri kita sendiri, dengan hidup kita gitu ya. Eh, Tidak peduli orang melakukan sesuatu yang menyakiti kita, kita berhak untuk merespon dengan cara kita gitu, dengan memaafkan, dengan ridho ya, tadi dengan takdir Allah ya, dengan husnuzon, dengan berbaik sangka bahwa Allah itu pasti eh, membuat saya mengalami hal yang tidak menyenangkan, itu pasti ada apa? Ada alasannya gitu. Pasti ada tujuannya ya, seperti itu. Nah, yang bukan termasuk forgiveness ya. Yang bukan termasuk forgiveness ini misalnya mengampuni orang yang menyakiti kita, membiarkan atau membebaskan orang yang menyakiti kita, berdamai, mengalah gitu ya. Pembenaran perilakunya ya, melupakan gitu ya. Menjadi kecewa atau menuntut keadilan terhadap orang yang menyakiti kita. Itu bukan termasuk forgiveness. Kenapa? Ayo, ini kuis. Kenapa hal-hal ini bukan termasuk forgiveness? Silakan dijawab. Ada yang ingat mungkin kita bahas tadi sebelumnya? Boleh pakai di chat boleh, ditulis boleh. Gimana? Kenapa tadi ya apa namanya mengampuni orang yang bersalah gitu kepada kita, atau membebaskan dari hukuman atau melupakan itu bukan termasuk forgiveness? Ada yang ingat? Agak bingung. Bu Fatimah, Bu Fatimah. Mbak Ina nih. Bisa Oh, jawab ya, Bu. Mbak Indah gimana Mbak Indah? Mbak Indah ini apa kabar? Udah lama ini nggak ketemu. Sibuk ya Mbak? S2-nya udah selesai Mbak? Mbak Indah kalau nggak salah, ini salah ya, Mbak Indah Ciptim ya, bukan Mbak Indah yang itu ya, yang apa namanya, yang dari eh apa? Channel Rekor. Muslim. Ya, Channel Muslim bukan. Maaf, ini Mbak Indah Ciptim, maaf bukan itu ya. Oke, ini sebentar ya, saya share lagi. Ini kenapa bukan termasuk forgiveness nih hal-hal yang ya apa namanya tingkah laku seperti ini?
mengampuni, membiarkan atau membebaskan. Kan ya udah kalau yang namanya kita maafkan ya udah kita bebaskan aja gitu misalnya orang yang bersalah gitu ya. Berdamai, mengalah, pembenaran, melupakan. Melupakan juga ternyata bukan termasuk forgiveness ya. Kecewa gitu ya, menuntut keadilan itu termasuk bukan termasuk forgiveness. Karena ternyata tadi ya, karena nggak ada yang jawab, saya jawab sendiri. Karena yang namanya forgiveness itu adalah tingkah laku intrapersona, maksudnya ke dalam diri kita sendiri gitu. Nggak ada hubungannya sama orang yang menjahati kita gitu. Nggak ada hubungannya sama orang yang menzalimi kita. Tapi yang namanya forgiveness adalah perilaku memaafkan yang tujuannya untuk tadi kesehatan mental kita ya. Kita berusaha untuk menetralkan emosi negatif kita berusaha untuk ridho ya, melepaskan gitu ya dengan segala kesakitan-kesakitan yang udah kita rasakan ya. Karena kita memerlukannya. Karena kita memerlukan peace ya, ketenangan tadi. Sehat secara mental gitu ya. Oke, berikutnya lagi. Nah, kemudian ini mungkin yang penting ya, tahapan forgiveness. Yang pertama penerimaan, menerima apa yang sudah terjadi. Jadi kita menerima ini adalah takdir Allah ya. Yang terjadi, yang udah terjadi itu nggak bisa di reverse lagi gitu ya, nggak bisa kita delete gitu ya, nggak bisa kita ilangin gitu. Tetapi ini emang sesuatu yang udah takdirnya Allah terjadi, ya udah kita terima. Nah, kemudian meregulasi emosi gitu ya. Meregulasi emosi itu maksudnya kita jangan sampai terjadi pembajakan amigdala gitu. Mungkin tadi kan ada orang yang ketika mengingat hal-hal yang menyakitkan itu, akhirnya kita jadi tertrigger lagi, bersedih atau menjadi marah gitu ya. Nah, tapi kita tetap ya menyadari emosi kita, mengenali emosi tersebut ya, terutama ketika kita ingat, oh dia ternyata pernah memukul saya gitu misalnya. Ketika dia memukul saya merasa sangat sedih sekali. Kenapa ya dia melakukan itu kepada saya gitu kan? Harusnya dia kan melindungi saya gitu. Sebagai seorang ayah harusnya dia melindungi saya. Tapi kenapa dia memukul saya gitu ya? Nah itu saya merasa sangat sedih ya, memberi label pada emosi. Saya merasa sangat sedih, merasa sangat ketakutan gitu ya, merasa sangat kecewa sekali dengan perilaku ayah saya itu ya. Nah, tapi kemudian menenangkan respon ya itu ketika itu terjadi itu suatu hal yang wajar ya. Kita mengalami emosi seperti itu, mengalami ketakutan, mengalami kesedihan, mengalami kemarahan terhadap orang tua kita, itu sesuatu yang wajar. Apalagi saat itu terjadi kita masih kecil gitu ya. Kita merasa nggak berdaya gitu ya. Kalau misalnya sekarang kita diperlakukan seperti itu, kita bisa ngelawan kan seperti itu ya. Tapi ketika kita masih kecil, ya mungkin ini inner child ya, inner child yang mungkin pernah dialami oleh seseorang. Nah, itu kita menerima, melabel emosi, memberi label ya, memberi nama pada emosi tersebut gitu ya. Dan berusaha untuk menenangkan respon kita bahwa itu sesuatu yang manusiawi. Ketika kita merasa ketakutan, ketika kita merasa sedih, marah, kecewa gitu ya, dengan perilaku orang lain itu sesuatu yang manusiawi. Kemudian ketiga, pergeseran perspektif ya. Jadi mungkin kita merasa ketika kita tadi emosinya kita udah beri label pada emosi kita gitu ya. Kemudian kita juga mengamati pikiran kita, apa yang kita pikirkan saat itu ya. Mungkin pikiran kita bahwa ternyata orang dewasa itu sangat jahat tuh misalnya ya. Kita mengamati pikiran, mungkin pikiran-pikiran yang salah itu yang kita amati dengan lebih detail ya. Ternyata semua laki-laki itu jahat misalnya, atau semua ternyata saya tidak bisa bahagia ketika tinggal di rumah seperti itu misalnya. Ya, itu kan pikiran-pikiran yang mungkin ada kesalahan-kesalahan berpikir gitu ya. Atau misalnya ternyata saya orang yang nggak berguna karena ayah saya selalu ngomong kayak gitu. Itu kan pikiran-pikiran yang mungkin kita harus teliti lagi dan kita koreksi ya cara berpikir yang salah itu ya. Dan tadi perasaan, emosi, pikiran dan sensasi pada tubuh kita. Apa yang kita bayangkan lagi ketika kejadian itu terjadi, tubuh kita meresponnya dengan cara seperti apa? Apakah gemeteran atau mungkin air mata terus bercucuran gitu misalnya, atau ketakutan yang sangat sehingga meringkuk di pojokan gitu misalnya ketika ayah memukul kita misalnya seperti itu. Nah,
ketika kita mengamati semua itu, ya, kita akhirnya bisa melihat kembali ya peristiwa tersebut. Kira-kira apa yang bisa kita koreksi gitu ya dari pikiran, perasaan, ya. Kemudian kalau sensasi tubuh ya, kita jadi aware ya, jadi sadar bahwa kenapa saya kalau ketemu ayah saya selalu merasa seperti itu. Karena ternyata ada pengalaman yang sangat menyakitkan yang pernah saya alami ya di masa kecil, dan itu kayaknya udah membentuk ya badan kita gitu, udah menjadi ya mungkin kalau di dalam otak tuh udah ada selnya tersendiri gitu ya, sehingga kita sulit untuk melihat dari sisi yang positif ya. Nah, kemudian yang keempat, kita berusaha untuk mewujudkan empati dan kasih sayang. Misalnya mungkin ya saat itu ya ayah kita dalam kondisi yang sangat stres gitu misalnya, atau ada kekecewaan yang sedang dialami gitu ya, kita berempati ya dengan apa yang dialami oleh orang yang menzalimi kita gitu ya. Tadi misalnya, oh dia ternyata banyak sampahnya di dalam hatinya gitu ya, dia suka mendapatkan hal perilaku yang tidak baik juga waktu masih kecil, sehingga itu yang dilakukan kepada kita gitu ya. Nah, kemudian yang kelima, tanggung jawab penuh gitu ya. Kita bertanggung jawab terhadap respon kita sendiri ya. Jadi terhadap tindakan, perasaan, pikiran, dan perilaku kita gitu ya. Kita bertanggung jawab untuk mengkoreksinya, untuk memperbaikinya gitu ya. Misalnya kalau ada perilaku-perilaku yang tidak sehat ya, misalnya saya kok merasa sedih terus ya. Tapi itu berarti emosi itu berarti harus kita mood kita harus diubah gitu ya, dengan kita berusaha untuk mengubahnya ya. Jangan diikutin mood-mood yang negatif itu ya, misalnya merasa marah, kecewa gitu ya. Itu jangan diikutin, tapi kemudian kita coba mengalihkannya dengan hal-hal yang lebih positif ya. Mungkin biasanya kalau untuk mengubah emosi itu yang paling kalau kita ya sebagai muslim ya, ya biasanya dengan sholat ya, mengalirkan emosi itu, curhatnya kepada Allah gitu misalnya, kemudian juga tilawah ya, baca Quran sambil merenungi artinya ya, sehingga kita bisa lebih tenang gitu ya, sehingga kita juga tahu bahwa yang namanya hidup itu ya seperti ini gitu. Hidup itu singkat ya, mungkin Allah cuma ngasih kita ke kesedihan-kesedihan ini ya, tentu ada ada rahasianya. Dan juga pasti ya, kita sebagai muslim percaya bahwa ketika kita mengalami kesedihan, mengalami musibah, itu berarti Allah sedang mengangkat dosa-dosa kita gitu ya, mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa kita jadi hapus gitu ya, karena itu ada hadisnya kan ya, kalau setiap muslim yang mengalami kesedihan atau musibah gitu ya, itu memang sedang diangkat dosa-dosanya gitu. Nah, sekarang forgiveness terapinya. Gimana sih caranya supaya kita bisa menterapi diri kita sendiri? Nah, ini saya mungkin akan memperkenalkan terapi yang singkat, yang mudah, gitu ya, yaitu menulis surat forgiveness, menulis Katarsis ya. pemaafan, ya. Nah, gimana caranya? Ya, sebentar ini ya. Gini, sing durung. Maaf ya, saya mute dulu. Pertama ya tadi, setelah kita melakukan hal yang tadi ya, kita mengingat kembali hal-hal yang menyedihkan tadi ya. Oke. Maaf. Nah, kemudian kita memutuskan untuk memaafkan ya, karena pertama mungkin karena kita tahu ya pentingnya memaafkan. Kemudian juga kita sebagai muslim kita ridho ya kepada takdir Allah, kita tahu bahwa Allah itu pasti punya rahasia gitu ya. Kemudian kita menuliskan surat pengampunan kepada pelaku ya. Yang pertama, bayangkan dan empati pada orang yang menyakiti kita ya. Kemudian bayangkan diri kita memberikan pengampunan pada orang tersebut ya. Alihkan perhatian kita ke pikiran dan perasaan kita sendiri, lalu kita duduk dan menulis ya surat memaafkan kepada orang tersebut. Jadi ketika kita udah memutuskan untuk memaafkan ya, saya kayaknya nggak mau gitu, saya ingin
menjadi raja dari diri saya sendiri, maka saya memutuskan untuk memaafkan. Maka kita coba ya dengan cara ini. Duduk menulis surat forgiveness pada orang tersebut. Isinya apa? Yang pertama, jelaskan secara rinci tentang rasa sakit yang terjadi karena apa yang dilakukan terhadap kita. Ya. Kita mungkin ini satu hal yang penting nih, menuliskan secara rinci ya tentang rasa sakit yang terjadi. Misalnya peristiwanya apa, kemudian ya kalau misalnya secara umum ya, kita misalnya tinggal dengan orang yang selalu menyakiti kita, ya kita coba menuliskan mungkin dengan lebih umum, nggak rinci-rinci banget juga nggak apa-apa ya. Tapi kalau misalnya rinci, mudah-mudahan ya otak kita juga belajar bahwa eh, hal-hal yang sudah dilakukan ya satu persatu itu sudah kita akan maafkan gitu ya. Kemudian gambarkan bagaimana kita terkena dampak ya pada saat itu ya. Dan yang tadi ketika dia misalnya memukul kita gitu ya, maka saya merasa sangat sedih sekali dan merasa sangat kecewa sekali gitu ya. Saya merasa bahwa apa namanya, sebagai pribadi saya nggak ada gunanya gitu, sebagai anak yang nggak berguna, atau saya nggak berarti, saya ini orang yang nggak berharga gitu misalnya. Terus saya terus memikirkan hal itu terus menerus ya. Kemudian nyatakan apa yang kita harapkan untuk dilakukan oleh orang itu. Nah, ini sebenarnya yang penting nih. Apa sih yang kita harapkan dari orang itu gitu? Apakah permohonan maaf atau kita menginginkan dipeluk gitu ya? Atau kita menginginkan mungkin ditepuk-tepuk aja bahunya gitu misalnya? Atau kita menginginkan dia berkata dengan apa namanya? Dengan eh, baik, berkatanya dengan tidak dengan kasar gitu ya, tetapi dengan baik-baik pada kita gitu ya. Nyatakan apa yang kita harapkan untuk dilakukan oleh orang itu. Kalau misal ada beberapa kasus ya, klien ya, saya coba pakai yang namanya empty chair. Empty chair itu dia ngomong di kursi, pada kursi yang kosong di kursi itu. Tapi dia ada nama orang yang menyakiti dia di atas kursi tersebut. Jadi kita seolah-olah sedang ngomong dengan orang itu gitu ya. Dia mengungkapkan kesedihan-kesedihannya, dia mengungkapkan kekecewaannya terhadap perlakuan itu, ya, perlakuan yang orang itu saat dulu ya misalnya. Kemudian juga dia berharap orang itu melakukan sesuatu, misalnya dia sebenarnya ingin penjelasan, ingin kata-kata maaf gitu, penjelasan kenapa kamu melakukan itu kepada saya, penjelasan kenapa kamu eh, tadi mengecewakan saya gitu misalnya. Atau saya ingin kamu meminta maaf kepada saya karena sudah menyakiti hati saya dengan sangat dalam gitu misalnya. Ya, jadi nyatakan apa yang kita harapkan untuk dilakukan oleh orang tersebut ya, ditulis tapinya ya. Dan kemudian diakhiri dengan pernyataan eksplisit ya, benar-benar pernyataan bahwa saya sudah mengampuni dan mengerti kenapa dia melakukan hal itu. Misalnya saya sekarang menyadari bahwa apa yang kamu lakukan adalah yang terbaik yang kamu bisa saat itu ya. Dan maaf, ini ada tipenya, dan aku memaafkan kamu, saya memaafkanmu gitu ya. Saya menyadari bahwa memang kamu tadi ya ternyata punya luka-luka masa lalu yang banyak sehingga mungkin kamu tidak bisa mengontrol emosimu, tidak bisa mengontrol dirimu sendiri gitu ya. Atau mungkin ada sesuatu yang membuat kamu sangat kecewa ya dengan diri saya atau dengan eh, ya dengan saat itu gitu misalnya. Atau kamu saat itu sedang stres ya. Mungkin kita bisa eh, eh, memberikan banyak alternatif ya, mungkin alasan-alasan kenapa dia melakukan sesuatu yang buruk kepada kita gitu ya. Tapi intinya saya memaafkan kamu. Saya memaafkan kamu dan saya tahu bahwa itu yang terbaik yang bisa kamu lakukan ya saat itu gitu misalnya seperti itu. Nah, eh, nah setelah kita menulis surat jangan dikirim gitu. Nggak perlu dikirim ke orang yang menzalim kita, nggak perlu gitu. Karena kan tadi yang namanya forgiveness itu adalah kegiatan intrapersonal ya, interpersonal dengan maksudnya intra itu dengan diri kita sendiri, bukan dengan orang lain, dengan bukan orang yang menyakiti kita. Ini memang kebutuhan kita gitu ya. Kebutuhan kita untuk merasakan kedamaian ya. Sehingga kita melakukan terapi ini. Seperti itu. Mungkin ada yang ingin berkomentar? Iya, itu Ya. jenis katarsis gitu ya, Bu Dwi?
katarsis itu kan mungkin lebih ke Meluapkan emosi ya? meluapkan emosi ya, meluapkan emosi aja. Tetapi ini kan lebih Hmm. dari itu, gitu. Oh gitu ya, Bu. Ini lebih dari itu. Jadi eh, ketika kita menyadari emosi-emosi yang kita rasakan, kita ungkapkan ditulis gitu ya. Tapi kita eh, berharap Hmm. apa sih sebenarnya yang kita inginkan dari orang itu gitu. Oh Kadang-kadang gitu. kita cuma pingin kata maaf aja sebenarnya sih dari dia gitu kan. Yang Hmm. mungkin dia juga karena orangnya egonya tinggi ya nggak mungkin dia melakukan itu juga gitu. Iya. Tapi Hmm. saya hanya ingin kamu meminta maaf kepada saya. Saya hanya ingin kamu mengungkapkan bahwa kamu sayang dengan saya gitu misalnya. Hmm. Jadi lebih dari katarsis ya, lebih dari mengungkapkan emosi-emosi negatif itu aja gitu ya. Hmm. Dan itu nggak perlu disampaikan ke orang Iya, yang bersangkutan gitu ya, begitu ya. betul. Nggak Nah, perlu, nggak perlu. nggak Kan perlu. Terus intrapersonal bagaimana kan. cara membantu orang tua kita gitu? Jadi aku punya orang tua yang tipe yang suka memendam. Jadi kalau misalnya ada orang Mm-mm. mengecewakan gitu, dipendam terus diingat-ingat terus. Jadi ntar ada orang lagi diomong lagi gitu. Tapi Mm-mm. bukan tipe yang bisa dinasihati atau jangan seperti itu. Kamu nggak Mm-mm. tahu rasa sakitnya gini-gini. Jadi, nah saya tipe orang yang gampang melupakan dan memaafkan. Maksudnya kayak nobody's perfect gitu loh. Maksudnya Ya betul. ketika orang lain melakukan kesalahan tanpa sadar, yang kita sadari kita tuh sering melakukan kesalahan kepada orang lain dan apa orang itu kayak memaklumi, bisa jadi orang memaklumi tapi tanpa cerita ke kita. Jadi aku mikirnya, iya ketika orang lain tuh melakukan kesalahan, ya mungkin aku pernah menyakiti dia juga, tapi aku nggak sadar. Jadi tapi bisa memaklumi. Mm-mm. Tapi kalau orang tua itu bukan tipe yang seperti, ya nggak bisa, kamu nggak bisa bersikap seperti itu gitu. Dan itu dipendam dan itu diingat-ingat. Mm-mm. Itu terus bro gitu, nggak bisa itu menyakiti gitu-gitu. Nanti ada orang lagi dikatain lagi gini gini gini. Nah, itu gimana ya cara membantu orang tua kita itu bisa forgiveness Mm. tanpa menyakiti perasaan. Nah, Jadi iya. menasihati Ini, tanpa menyakiti. mm-mm. Nah, mungkin ya salah satu cara kita membantu ya menampung aja emosi-emosi negatifnya, Mbak, Mbak Fatima. Nah, terutama Oh, kalau orang gitu. tua tuh udah sepuh banget ya, kalau Oh udah iya sepuh. itu. Tapi kalau misalnya masih bisa diajak ngobrol, ya mungkin kita ingatkan lagi Allah apa namanya eh, apa kalau kalau dalam perspektif psikologi ya, setiap kali kita membicarakan hal-hal yang menyakitkan, Hmm. Quran gitu ya, mungkin sesekali ditunjukin nih terjemahan tentang apa Allah sangat memerintahkan kepada kita untuk memaafkan gitu misalnya, atau nanti ada ayatnya ya yang mungkin kita 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 baca bareng-bareng gitu ya, eh, tentang pentingnya memaafkan atau kenapa seorang muslim harus memaafkan ya. Salah satunya ya. Tapi kalau misalnya orang tuanya udah sepuh banget kan mungkin pola pikirnya juga udah sulit diubah gitu ya. Apalagi itu udah mendarah daging ya, kita mungkin kita tampung aja emosi negatifnya, kemudian kita tenangkan gitu. Kita kembalikan aja ya, maksudnya eh, mungkin kita ikhlaskan aja, kemudian cuma Allah yang bisa ngebales ya eh, perasaan-perasaan sakit itu. Kalau misalnya kita nggak bisa ngebales gitu kan. Terus juga eh, kita bisa nasehatin kalau misalnya eh, bukan mungkin agak sulit menerima nasihat, tapi mungkin kadang-kadang kita saat ngobrol mungkin kita selipin sedikit gitu ya nasihat ya. Misalnya jangan terlalu sering eh, marah-marah atau jangan terlalu sering apa mengingat-ingat kembali hal-hal yang menyakitkan itu karena nanti imbasnya ke badan kita, misalnya ke badan ibu gitu misalnya atau ke badan ayah ya. Kan sakit jantung, darah tinggi segala macam itu kan sebenarnya eh, yang paling Akibatnya. besar penyebab Iya, karena penyebab memendam, betul. Dan itu sakitnya dialami gitu, betul. iya Jantung kena makanya jantung gitu, karena Soalnya dia kan tuh suka tadi memendam. ada jantung tuh, nah ini HP-nya juga kepanasan. Jadi ya Pak Lutfi. itu nggak bisa dibuka Eh, mati, eh, mati sendiri itu. Tadinya namanya mau caption. maaf Pak Lutfi ngomongnya ke sini atau ngomong sama orang ya? Halo Pak.
Suaranya putus-putus, Pak. Nggak terlalu jelas. Ya tadi gitu sih, Bu Fatima. Kalau emang kita kesulitan untuk, maksudnya namanya juga orang tua ya, mungkin agak sulit untuk menerima nasihat dari yang lebih muda, ya kita tampung aja emosinya. Kadang-kadang kita selipin aja sedikit nasihat gitu. eh apa supaya sakitnya nggak tambah Siap. parah gitu misalnya, atau supaya nggak kambuh misalnya. Udah diserahin aja lah ke Allah gitu ya, biar aja Allah yang ngebales gitu misalnya. Ya, kayak gitu-gitu lah ya. Oh, itu kan untuk ke orang tua ya, Bu Vivi. Kalau untuk ke anak gimana kita mengajarkannya? Jadi kalau Nah, ke orang tua yang nggak bisa nasihatin kan emang iya harus diselipkan gitu ya ketika kita ngobrol apa. heeh, heeh. Ya kan? Tapi Atau kalau kalau misalnya untuk ke mm, anak gitu, posisi kita sebagai seorang ibu itu seperti apa Bu Vivi? nah, kalau ke anak ini yang pertama kita harus lakukan, kita terima emosinya. Misalnya dia diperlakukan zalim ya sama orang lain gitu, apa sama gurunya, sama orang, sama temannya, kita terima kemarahan-kemarahannya, kita dengarkan dulu ya. Kemudian kita ajak dia untuk misalnya berlatih untuk menenangkan diri misalnya. Ayo nak, Ini kita nggak pecah ya? misalnya kita apa namanya, kita berwudu atau kita baca Quran, kita sholat gitu ya. Kemudian tetap ditenangkan dulu, setelah itu baru diajak ngobrol gitu. Eh, Maksudnya kira-kira baiknya gimana cara menyikapi hal ini, menyikapi masalah ini gitu ya. Gimana Jawab caranya? berat malah. Maaf Pak Lutfi. Pak Lutfi, suaranya tuh putus-putus. Jadi kalau misalnya ngomong agak, kita agak bingung gitu, nggak terlalu ini ya, nggak terlalu jelas gitu. Nah, seperti itu Bu Fatimah ya. Setelah itu baru cara mengatasi, kemudian baru eh, misalnya kira-kira kamu bisa nggak eh, apa namanya, mau nggak diajarkan cara yang lebih membuat kita nyaman gitu, membuat hati kita lebih tenang misalnya itu dengan cara memaafkan ya, baru ngobrol, diajak ngobrol tentang pentingnya memaafkan gitu ya, seperti itu Bu Fatimah. Jadi yang pertama diterima dulu emosi-emosinya gitu, kemudian kita ajak gimana cara menyelesaikan masalah ini gitu misalnya. Kalau Cara kalau menenangkan perlu diri selain untuk dia diajarkan wudhu, sholat, itu apalagi ya Bu Vivi? Maksudnya secara mm-mm. psikologi itu seperti apa Bu Vivi? Kalau laki-laki sebenarnya bisa juga dengan olahraga ya, atau dengan sasak tinju. Oke, Menyalurkan emosi ya, itu tadi ya. oh gitu. Eh, eh, Baik, baik. Secara fisik ya. Nah, Yes. kemudian setelah dia lebih tenang, ya baru kita ajak misalnya untuk sholat terus ngobrol gitu, atau baca Quran terus ngobrol, atau eh, yang penting itu tadi ya, diterima emosinya dulu. Ya, Mm-mm. terima dulu Jadi kemarahan. perlu ya dia mengeluarkan emosi itu ternyata perlu juga ya Bu Perlu, Vivi ya? dan perlu diajarkan mengeluarkan emosi yang baik gitu, dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang Hmm, merusak ya. baik, Karena baik. Iya, karena itu destruktif ya namanya regulasi takutnya. emosi. Iya, Nah, destruktif takutnya kan maksudnya. Karena dia betul, nggak tahu caranya gimana, jadinya melempar barang atau seperti. betul, Mm-mm. betul. Heeh. Nah, ini untuk anak-anak yang udah bisa diajak ngobrol ya, misalnya kelas Mm-mm. 3, kelas Mm-mm. 4, 5. Nah, kalau untuk anak-anak yang Mm-mm. lebih kecil, Mm-mm. mungkin ya Gimana? tadi kita tunggu dulu sampai dia tenang. Bahkan kadang-kadang Mm. apa kita bicarakannya, mungkin ya misalnya dia pulang sekolah terus kayaknya marahnya terus lagi panas-panasnya gitu ya. Ya udah kita berusaha untuk ya tenangkan dia gitu ya. Kemudian baru setelah dia siap diajak ngobrol, ya kita ajak ngobrol gitu, seperti itu. Mm-mm. Dan yang penting juga kita memberi skill ya, apa namanya, mengajarkan skill untuk problem solving ke anak-anak gitu. Mm-mm. Betul. Jadi Mm-mm. selain ngajarin mereka mengontrol emosi, juga untuk problem solving. Ya, Mm-mm. ya Jadi maksudnya soft healingnya jangan dia ya. sampai mereka ya apa, Mm-mm. terima-terima aja dizalimin sama orang gitu kan. Tadi kita Oh, iya, bersikap iya, iya. asertif Mm-mm. kan. Kita perlu eh, apa namanya, menentukan batas gitu, sampai mana orang boleh Mana melakukan kan? sesuatu kepada kita. Hmm. Ya, Iya, itu yang kita sering kita berhak lupa untuk kayaknya. Itu yang sering betul. orang tua lupa deh kayaknya rata-rata. Batas sampai batas mana kita perlu ini dimaafkan dan ini untuk nggak eh, kamu nggak boleh toleransi misalnya kayak Iya, betul. apa tuh pelecehan seksual yang ya maksudnya yang ini kan benar-benar Iya. ya ya Mm-mm. benar benar. Ap- Syukron. Iya, Afan. Nah, kemudian Pak Lutfi ya berusaha memberi makna baru terhadap peristiwa atau kejadian yang membuat sedih,
Itu termasuk proses dalam forgiveness, ya. Jadi tadi kan kita memberikan perspektif baru, misalnya kenapa sih dia melakukan hal itu ya. Kadang-kadang kita juga mungkin perlu berhusnuzon atau mencari 1000 macam alasan ya. eh, Kenapa dia bisa sampai melakukan hal yang menyakitkan buat kita itu misalnya, itu mungkin itu perlu juga untuk membentuk kognisi atau membentuk pola pikir yang sehat gitu. Kadang-kadang pola pikirnya jadi negatif, misalnya pola pikir yang negatif itu, oh, saya ini emang orang yang kurang berharga, saya nggak berharga gitu, saya orang yang apa namanya, eh, eh, ya nggak berhak untuk mendapatkan kebahagiaan, nggak berhak untuk mendapatkan kasih sayang gitu misalnya. Atau saya ini orang yang memang pantas mendapatkan perlakuan seperti itu kan udah pola pikir yang salah kan. Berarti kita harus perbaiki gitu ya. Bahwa ya mungkin saat itu dia atau memang dia kesulitan untuk membentuk habit yang baru yang lebih sehat gitu ya ketika berhubungan dengan saya gitu misalnya. Atau saat itu memang dia sedang terpaksa ya akhirnya apa, atau tadi dia punya banyak sampah-sampah emosi yang dikeluarkan kepada setiap orang yang dia temui gitu misalnya. Itu eh, apa eh, memberikan makna baru juga gitu ya. Tapi mungkin ya sebagai muslim kita tahu bahwa Allah itu maha adil, Allah itu pasti punya banyak rahasia ya, punya rahasia-rahasia tertentu yang sehingga kita mendapatkan peristiwa yang tidak menyenangkan dalam hidup kita ya, itu tadi. Banyak. Betul, bahkan duri yang menusuk pun ya kan dinilai Iya. sama Allah. Heeh. Betul. Iya. Iya, kadang-kadang kita kan memang ya, yang pasti gitu ya, semua yang terjadi di dunia ini kan memang udah takdirnya Allah gitu ya. Bahkan udah tertulis di Lauhul Mahfuz ya. Kita nggak bisa, kalau emang itu udah terjadi berarti kita nggak bisa delete ya. Tapi kalau misalnya kita ridho, ya udahlah saya ridho. Memang Allah maunya begini ya udah nggak apa-apa gitu. Saya ridho ya. Kemudian yang penting kan bagaimana cara mengatasi masalah-masalah tersebut ya. Kayak kemarin si Salsa ngingetin saya eh, waktu mengantar anak UTBK kan kita nginep ya di dekat tempat UTBK gitu ya. Nah, pas kita berangkat sebenarnya udah disiapin semuanya. Ternyata pas kita berangkat itu eh, tasnya itu jatuh ya. Jadi saya udah masukin ke dalam mobil kan tasnya. Terus saya udah tutup pintu bagasinya. Ternyata si abang tuh masukin barangnya dia gitu ya ke dalam mobil. Terus jatuh. Dan mungkin dia nggak sadar, mungkin kalau sambil lihat HP atau segala macam ya, tasnya tuh jatuh ke bawah tas saya gitu ya. Jatuh. Ya kan saat itu kan ya saya bisa marah gitu kan. Sebenarnya kecewa juga, yang namanya kecewa marah itu kan biasa gitu ya. Tapi eh, tapi yang saat itu yang saya pikirkan ya memang ini takdir Allah ya, kita udah siapin tapi itu nggak kebawa gitu. Ini mau ketawa. Iya seperti itu. Ya udah terima aja gitu. Ya udah kita cuma nginep semalam. Kita paling nggak ganti baju, nggak nggak pakai make up gitu ya sehari gitu, nggak pakai bedak sehari gitu ya. Sampai besok ya. Mana besoknya saya harus ngajar. Jadi pulang dari setelah abang UTBK saya langsung ke kampus ya. Paling saya mampir dulu lah ke rumah neneknya, minjem baju sama itu ya. Seperti itu. Pokoknya kita cari jalan keluarnya supaya ya kita ridho lah, udah takdir, itu udah takdir Allah gitu. Ya, emang udah begitu jalannya gitu seperti itu. Ya udah ketawa aja udah. Jadi eh, sesuatu yang ya saya ketawa tapi saya stres gitu ya. Karena dia juga baju-bajunya ada di koper di tas yang eh, barengan sama saya gitu. Ya begitu. Tapi intinya seperti itu. Bu Nuning, Bu Nuning di ini. Salsa, kamu ditegur Bu Nuning tuh. Hai Salsa ini. Oke, kita lanjutkan ya. Oke. Nah, ini tadi proses surat ya. Tadi suratnya menulis surat untuk memaafkan orang lain. Nah, kemudian berikutnya eh, kita tutup ya dengan apa sih perintah Allah kepada kita tentang memaafkan ya. Di sini ada di surat Ali Imran ya ayat 134, alladzina yunfikuna fis sarai wad dharai wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin.
yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, ini sebenarnya ayat ini tentang menahan amarah dan memaafkan ya. Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain ya. Mungkin ini yang digarisbawahi, itu termasuk kebaikan yang dicintai oleh Allah. Ya. Tapi sebenarnya ayat ini tuh didahului oleh ayat sebelumnya ya. Wasari'u wasari'u ila magfiratim min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard mu'iddat lil muttaqin. Nah, ini artinya wasari'u ila magfiratim min rabbikum ya, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu. Wa jannatin arduhas samawatu wal ard ya, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, waidat lil muttaqin, yang disediakan kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi ciri-ciri orang yang bertakwa itu disebutkan di ayat ini. Alladzina yunfikuna fis sarai wad dharai wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin ya. Jadi sebagian dari ciri orang yang bertakwa berinfak ya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan maafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Tapi kalau ayat sebelumnya itu kan disebutkan apa sih balasan untuk orang-orang yang melakukan hal ini, yaitu magfiratum min rabbikum ya, ampunan dari Tuhanmu, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Itu pahala yang besar yang mungkin sulit untuk memaafkan ya, sulit untuk menahan amarah, tapi ternyata balasannya kalau ada orang yang bisa melakukan ini adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala tetap terhadap segala dosa-dosa kita, dan juga surga yang luasnya seluas langit dan bumi gitu. Insya Allah ya. Dan mudah-mudahan kita ya termasuk orang-orang yang muttaqin tadi ya, orang-orang yang bisa melakukan hal-hal seperti ini meskipun sulit, tapi latihan terus dan kita selalu ingat ya balasan pahala ya yang akan didapat ketika kita berusaha untuk bisa memaafkan orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini ya apa namanya beberapa sumber yang saya ambil, dan wallahu a'lam ya, mungkin ada yang ingin didiskusikan dari teman-teman semuanya. Mudah-mudahan cukup jelas ya. Apakah ada yang ingin bertanya atau ingin didiskusikan? Ini Bu Indah ini ya, yang di TK Mentari ya? Betul ya, Bu Nuning ya? Atau ada Indah yang lain ya? Di Ciptim banyak. Mungkin Mungkin. Oke. Mungkin Baik. Heeh. perlu ditambahkan ya sih berdasarkan pengalaman ya. Iya. Kalau Bu, kita memaafkan, Bu Fatima tolong dideketin Bu. oh ya, Iya. mungkin perlu di ini ya, stop diskusi ya. Mungkin ini saya salah ya. Oh, Suaranya timbul tenggelam. halo, halo. Ya. Apa namanya? Mungkin kita memaafkan kalau untuk agar diri kita tenang atau apa mungkin agak sulit ya Bu Vivi ya. Maksudnya kalau saya pribadi agak sulit memaafkan orang karena biar saya tenang, akan timbul merasa nggak bisa nih kayak gitu-gitu. Tapi mungkin kita bisa kaitkan sama Allah. Kayak misal gini, kenapa sih kita nggak memaafkan aja orang? Allah itu pemaaf gitu. Atau maaf pemaaf. Luasnya Allah kan maha ya. Maksudnya yang paling gitu, yang pemaafnya tuh seluas sangat luas lah. Kita yang selalu berbuat salah aja selalu everyday itu selalu minta maaf dan berbuat kesalahan, mengulangi lagi. Nah, kita nggak bisa mengharapkan orang lain untuk nggak melakukan hal itu lagi gitu. Itu satu apa ya, nggak mungkin gitu. Dia udah minta maaf dia akan ini, mesti
namanya sifat manusia itu mesti kan terulang kembali. Dan apalagi anak ya, baru deh kita kasih tahu 5 menit dan dia minta maaf 5 menit dari situ langsung berbuat yang sama dan kita kayak gitu kan. Jadi mungkin bisa langsung dikaitkan sama Allah gitu. Aku memaafkan Betul. karena Allah gitu, karena Allah tuh maha pemaaf. Allah yang maha pemaaf. Kenapa aku nggak bisa ya menjadi sifat Allah gitu aja. Betul. Bisa ditambahkan mungkin ya. Iya, benar Bu Fatima. Jadi memang makanya kita diminta untuk belajar itu ya, Iya, Asmaul Husna ya, nama-nama yang iya, baik dari Allah supaya namanya. kita bisa belajar sifat-sifat Allah dan berusaha untuk menjadikan itu sebagai sifat kita meskipun tentu Masya Allah ya, tentu berat ya. Afuun Karim, Afu ya, yang maha pemaaf gitu ya. Ghafurur Rahim, maha pengampun lagi maha penyayang. Kita menghadap Allah. Tapi Nah, ingat Allah aja memaafkan. Kita mesti kita nggak mau maafkan. Bisa gitu nggak sih Bu Dini? Nah, itu tadi perubahan perspektif itu. Kayak misalnya Oh, oke. anak-anak itu namanya juga anak-anak ya. Kita aja yang orang dewasa gampang melakukan kesalahan gitu kan. Kesalahan, tapi kita tuh Gampang. nggak bisa mentolerir kalau anak yang melakukan gitu. Ya nggak sih, orang tua tuh kayak egois. Kalau menurut kacamata saya ya. Jadi ketika orang tua Betul. melakukan kesalahan, oke kan itu saya melihat itu ya. Nggak apa-apa kan itu mama. Kok mama boleh gitu? Kok nggak boleh kayak gitu? Jadi anak tuh ada kayak protesnya ya kan. Betul. Iya. Karena dia punya otoriter hak kayak punya otoritas pada anaknya gitu. Jadi semena-mena juga jadinya kan kalau gitu. Iya betul. Ya apalagi anak-anak yang mereka itu belum jadi karakter ya. Karakter Betul. itu kan terbentuk itu perlahan-lahan gitu ya. Iya, Bahkan di masa usia dewasa muda, bahkan kita sendiri mungkin masih berubah ya. Kalau bisa sebenarnya 40 tahun itu mungkin udah baru ajak karakternya. Tapi itu juga walau alam kalau Allah berkehendak pasti ada perubahan juga ya gitu betul. seperti itu. Betul. Jadi kita maklumi aja kalau anak-anak bersalah. Tapi tetap kita memberitahu yang benar gitu kan, Betul. memberitahu yang mana yang salah. Nggak lelah untuk mengingatkan gitu ya. Jadi jangan capek cerewet ibaratnya gitu ya, Bu. Iya betul. Jangan lelah gitu karena tugas kita ya. Ini ada pertanyaan dari Ustazah Pur ya. Jika sudah memaafkan tapi masih sering diceritakan, ya tadi itu sebenarnya misalnya tergantung konteks ya. Misalnya kalau konteksnya itu kita menceritakan keburukan-keburukan orang itu lagi ya kepada orang lain, tadi mungkin justru tidak mengurangi perasaan marah, malah makin menambah gitu ya. Tapi kalau misalnya kita menceritakan dalam konteks untuk memberikan nasihat kepada orang lain supaya tidak melakukan hal yang sama, terus juga tentu menutupi ya pelaku dari orang yang kita ceritakan, yaitu mungkin baik-baik aja ya kita jadikan pelajaran gitu ya. Tapi intinya tergantung niat kita ya menceritakannya itu dalam konteksnya untuk apa ya. Kemudian bagaimana jika mendamaikan memang ada yang saudara kandung tapi katanya sedang patah arang jadi masih bermusuhan. Nah, ini kita perlu sebenarnya ya, kenapa saudara bisa saling bermusuhan? Ya, mungkin masa lalunya itu banyak ceritanya, kita nggak tahu gitu ya. Tapi biasanya di antara saudara kandung ada yang namanya sibling rivalry ya, rivalry. Jadi ada kayak semacam apa ya, ya keinginan untuk mendapatkan perhatian gitu, bahkan berlomba-lomba untuk mendapatkan perhatian dari orang tua gitu ya. Terus ada yang eh, biasanya masing-masing anak menganggap bahwa saudaranya itu yang lebih sayang oleh orang tuanya gitu ya, sehingga dia merasa ada perasaan benci atau merasa tidak nyaman, tidak suka gitu ya pada saudaranya itu. Tapi kalau misalnya ada pencetusnya, ya misalnya ada luka-luka yang belum eh, terselesaikan, ini harus digali dulu gitu. Kira-kira mana masalah yang belum terselesaikan dan tadi kita coba melihat dari perspektif yang berbeda gitu ya, mengubah pola pikir yang salah gitu tadi, seperti itu. Dan bahkan tadi salah satu fasenya adalah
mungkin kita bisa apa sih sebenarnya yang diharapkan dari saudara itu ya yang kita musuhi itu gitu misalnya. Apakah permintaan maafnya atau penjelasannya terhadap satu masalah yang mungkin berlarut-larut ya, miskomunikasi yang berlarut-larut gitu misalnya. Itu step-step itu harus dijalani dulu gitu sampai akhirnya dia mencapai kepada keputusan untuk memaafkan gitu. Seperti itu ya Ustazah Pur. Mungkin tapi kalau misalnya ada yang ingin menambahkan silakan ya dari teman-teman yang ada di sini. Ustazah Purwati gimana? Ya Purwanti. Oh iya, baik. Apakah ada yang ingin disampaikan lagi dari teman-teman? Cukup kali ya, udah jam 9. Cukup ya. Udah jangan-jangan udah pada kecapean. Iya, hari Sabtu biasanya hari kita jalan-jalan keluar sama keluarga ya atau mungkin masih ada aktivitas lain. Sebenarnya Iya, Bu Fatimah. masih pengen deh. Suaranya tuh timbul tenggelam deh, Bu. Kenapa ya? Halo, halo. Yang lainnya gimana? Apa saya aja ya? Halo. Yang- Sebenarnya kami diam ini sebenarnya masih pengen dengar Vivi ngasih inspirasi lagi sebenarnya. Kita masih nunggu apa lagi nih? Apalagi nih? Ya, bener. kita Lain ambil kali gantian lah Bu Fatimah lah. Ilmunya di-share juga sama kita-kita. ilmunya ya Allah nggak ada belum ada dicatat banget ilmunya belum ada sih Itu belajar psikologi selama 4 tahun pasti banyak lah ilmunya. tapi udah ditutup sama anak-anak Oh, Masya Allah. udah isinya bawang merah sama bawang putih udah nggak ada ilmu. Iya, iya. Refresh lagi. Kadang-kadang ya ilmu itu kan lucu ya. Maksudnya kalau kita sering eh, share justru makin nempel ilmunya. Tapi kalau jarang-jarang share jadi lupa malah. Dia menguap jadi menguap kalau di share tuh malah Iya, menguap. betul. Mm. Masya Allah Bu Vivi luar biasa ilmu Masya Allah. untuk Iya, semua orang Masya Allah. iya, ini di sini banyak nih ustazah-ustazah kita nih ada ustazah Khairiyah kan apa namanya punya pengajian ibu-ibu ya dan juga anak-anak majlis taklim sama itu juga TPQ ya. Bu Nuning nih, aduh udah kemana-mana Bu Nuning nih. Ustazah Purwanti ya. Bu Alin ini guru renang saya nih Bu Alin, jago banget renangnya. Terus ini udah Pak Lutfi juga nih. Ya, Pak Lutfi ini pembesar chip team mungkin yang pernah ngasih kita materi tentang itu ya. Tentang apa ya waktu itu ya? Tentang apa Pak? Saya lupa. Pokoknya tentang apa sih? Eh kalau nggak salah tuh ini ya. Yang minyak jelantah itu ya Pak Lutfi ya. Dan saya di grup kita ada 2 Pak Lutfi nih sebenarnya. Pak Lutfi yang dari Ciputa Timur sama Pak Lutfi yang teman dosen saya di kampus di Mercubuana. Nah, ini Lutfi yang mana nih? Ya, oke. Mbak Ella juga nih katanya mau ngasih materi itu ya nanti kalau misalnya kita ada temu darat ya Mbak Ella. Oh iya betul. Nah, itu dia Pak Lutfi. Hidup produktif dari limbah jelantah ya. Heeh. Presiden apa Pak? Lupa saya. Kalau nggak salah ada organisasinya juga ya. Kotamu Bu Vivi. Hah? Kotamu. Oh iya betul. Kotamu ya. Insya Allah. Iya, iya. Nih Mbak Ella juga nih belajar tentang metode menghafal apa Mbak Asmaul Husna ya beserta artinya ya Mbak. Iya, iya Mi. Insya Allah nanti kapan-kapan di-share kalau kita offline ya. Iya, Oke. sama. Jadi insya Allah teman-teman di sini mah udah Masya Allah udah hebat-hebat nih. Bu Hikmah juga pernah ngisi juga ya Bu.
di Kari. Oke, mungkin itu saja ya, cukup obrolan kita. Sebenarnya banyak ngobrol saya nih, yang lainnya pada diem aja. Bentar. Oke, di stop dulu recordingnya.